saya tidak akan panjang kata, tapi saya ingin membawakan satu keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Ka'ab rahimahullah, yakunu fi akhir zaman ulama, terjadi nanti di akhir zaman ada orang yang disebut ulama, punya sikap yuzahidunan nas fid dunya wala yazhadun. Mereka mengajarkan manusia untuk zuhud di dunia, tapi mereka tidak zuhud di dunia. Yang dibaca kitab tasawuf mengajarkan zuhud di dunia, tapi mereka justru mengumpulkan dunia. Mobilnya ada 3, Alphard semuanya. Orang disuruh zuhud, tapi dirinya pamer dengan dunia. Yukhawwifunan nas wala yakhafun, mengajarkan manusia takut kepada Allah, jauh daripada maksiat, tapi mereka tidak takut. Justru mereka pelaku maksiat, justru mereka pelaku dosa. Mereka menganggap di atas mimbar adalah dakwah, hanya pandai ceramah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Tapi mereka tidak takut kepada Allah, malah mereka adalah orang yang sangat berani bermaksiat kepada Allah. Wa yanhauna 'an ghasyanil wulah wa ya'tunahum, ngajari manusia jangan dekat-dekat dengan pemerintahan, tapi mereka orang yang paling dekat, lengket lagi. Ngajari orang jangan dekat-dekat dengan pejabat, tapi dia justru vampir yang selalu dia nyedot daripada duit rakyat. Awas, hati-hati. Pemimpin kepemimpinan perlu, saudara, tapi Anda sebagai ulama jangan jadi munafik. Anda yang harus membimbing pemimpin tadi itu takut kepada Allah, untuk jujur dan memegang amanat dengan benar. Bukan Anda menjadi bayaran daripada mereka untuk membenarkan dan menghalalkan yang haram. Seorang pemimpin jangan percaya siapapun labelnya, disebut alimkah, disebut ustadzkah, disebut kiaikah, kalau mereka berbohong tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, jangan percaya, karena mereka itu adalah penjilat, saudara. Mereka menyuruh orang untuk zuhud, menjauh daripada pemerintahan, tapi justru mereka lengket datang kepada mereka. Wa yu'thiruna ad-dunya 'alal akhirah. Ulama di akhir zaman itu nanti mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhiratnya. Sholat berjamaah nggak diperhatiin, rapat ya. Dakwah ke desa-desa, ke terpencil nggak mau dia. Tapi kalau ada di kantor-kantor ya. Kenapa? Amplopnya lebih gede. Bukan manfaat tetapi materi. Yakuluna bi alsinatihim, yang jadi maisahnya adalah ceramahnya. Dia nggak bekerja, dia cukup dengan ceramah aja, cari duit dengan ceramah. Lihat bagaimana mereka, orang-orang dahulu. Tidak, saudara, mereka bekerja. Para anbiya bekerja. Rahimallah akhi Zakaria kana najjaran, rahimallah akhi fulan karena kana haddadan. Semua para anbiya bekerja, tidak meminta bayaran. Bahkan Allah perintahkan untuk memperjelas, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Allah perintahkan kepada Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak minta digaji. Kalau mau balas, hormati anak cucuku, kata Rasulullah. Kalau anda mau membalas Nabi, nggak perlu anda mengumpulkan duit. Anak cucu Nabi kamu hormati, kamu cintai. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yagrubunal aghniya dunal fuqara. Yang disebut ulama di akhir zaman, mereka lebih dekat dengan orang yang kaya-kaya, tapi mereka sudah menjauh daripada orang yang fakir-fakir.
Undangan orang yang kaya sakit pun berangkat, saudara. Kalau undangan orang fakir tetangga pun uzur, saudara. Alasan sakit kalau perlu. Wa yataghayyaruna 'alal ilm kama tataghayyaru an-nisa' 'alal rijal. Yaghdabu ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairah. Mereka menjadi seperti sifatnya perempuan, laki-laki yang banci. Dia tadi itu cemburu kepada muridnya kalau hadir di majlis guru yang lain. Dia akan marah, kenapa kamu hadir di majlisnya si fulan? Kenapa kamu belajar di si fulan? Cukup aku yang mengajari kamu. Banci. Dia menjadi orang-orang yang cemburu terhadap muridnya kalau menghadiri majlis yang lain. Tahukah mereka tadi itu siapa? Maka dikatakan ulaikal jabbarun a'daur rahman. Mereka adalah orang-orang yang angkuh, orang yang sombong. Mereka itu bukan pewaris Nabi, tapi mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin sekalian, hati-hati. Jilmaan orang yang disebut ulama di akhir zaman akan banyak. Ulama yang wajib diikuti adalah ulama yang mengajarkan kita ilmu untuk kita takut kepada Allah.